Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Kita ketemu lagi dalam program keunggulan dari TV Tabalong, yaitu Sekolah Yuk, waktunya kita belajar. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu IPS, khususnya siswa-siswi kelas 9. Nah, sebelum kita berdoa, sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk mempermudah pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Ibu Erlina Dewi Anggraini dari SMP Negeri 5 Haruai. Nah, pada pertemuan IPS pekan lalu, kita tentunya sudah mempelajari tentang perubahan sosial budaya. Nah, perubahan sosial budaya di era modern ini tentunya tidak terlepas dari globalisasi. Makanya kita akan belajar tentang globalisasi. Ya, globalisasi di sini ada berbagai macam bendera mengindikasikan bahwa di seluruh dunia ini kita terdiri dari berbagai macam negara. Nah, sebelum kita mempelajari tentang pengertian globalisasi, kita akan ketahui dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, supaya siswa dapat menganalisis pengertian globalisasi. Nah, kalian harus bisa menganalisis ya, karena sudah kelas 9. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis bentuk-bentuk globalisasi. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menganalisis contoh bentuk globalisasi ekonomi dan budaya. Kita lihat lagi. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan lebih memfokuskan pada pengertian globalisasi dan bentuk-bentuk globalisasi. Ya. Globalisasi di sini ada nanti terdiri dari globalisasi bidang budaya, ekonomi, komunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, dan transportasi. Nah, di sini kita kembali kepada pengertian globalisasi. Pada gambar di sini tentunya kalian melihat ya, ada 3 gambar. Yang pertama adalah apa ini? Ya, seorang anak ya yang bergandengan tangan. Nah, bergandengan tangan ini di bola dunia. Nah, seolah-olah bahwa kita ini dalam globalisasi itu memunculkan bahwa kemudahan untuk saling berkomunikasi ya dengan saudara atau bahkan mempunyai teman baru di seluruh penjuru dunia. Kemudian yang kedua, gambar apa ini? Oh, itu ada belanja, ada kado ya. Kemudian di sini ada tas belanja, ada barcode-nya juga, ada label ya, label baju atau barang. Nah, di sini mengindikasikan apa? Iya, betul, bahwa globalisasi itu memudahkan kita untuk belanja ya. Dimanapun kita berada, kita bisa belanja ya, belanja online. Nah, yang ketiga, apa itu gambarnya? Nah, hampir sama ya, bahwa dunia itu seolah-olah ya berada dalam genggaman kita karena saking mudahnya ya. Mudahnya kita untuk berkomunikasi ya, bertransaksi, bahwa suatu saat negara ini membuat kebijakan itu diketahui dari berbagai kejadian yang ada di dunia. Nah, dari ketiga gambar ini bisa kita sepakati bahwa pengertian globalisasi ya, globalisasi itu diambil dari kata global atau universal. Kemudian ada juga pengertian dari menurut Selo Sumarjan tahun 1962 bahwa globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Nah, jadi semuanya ini kompak, harus sama, sudah disepakati. Oh, saya sudah sepakat membeli ini dengan harga ini. Nah, sepakat. Nah, kemudian yang terakhir menurut Wetters dalam Kamanto Sunarto tahun 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial budaya menjadi surut dan manusia semakin sadar bahwa
pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Nah, jadi segala sesuatunya dalam proses sosial itu tadi ya, baik itu komunikasi ya, transaksi jual beli dan lainnya tadi ya, sudah tidak terkendala lagi oleh geografi ya. Geografi itu apa? Lebih kepada jarak dan waktu. Iya, anak-anak, kita kembali lagi ya ke materi bersama Ibu Erlina Dewi Anggraini. Tadi kita sudah masuk kepada pengertian globalisasi. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada bentuk-bentuk globalisasi. Anak-anakku semua, globalisasi itu sekarang sudah merambah ke berbagai aspek kehidupan. Nah, di situ kita bisa ketahui bahwa bentuk-bentuk globalisasi itu sudah mencakup kepada yang pertama, budaya, yang kedua, ekonomi, yang ketiga, komunikasi, yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir adalah transportasi. Nah, tetapi untuk pertemuan kali ini, Ibu akan lebih fokus ya, kita akan belajar lebih fokus tentang budaya dan ekonomi. Yuk kita mulai. Nah, di sini ada gambar lagi, globalisasi bidang budaya. Nah, globalisasi bidang budaya di sini yang pertama ada anak sedang berpamitan kepada orang tuanya. Anak berpamitan kepada orang tuanya kalau di Indonesia hal ini sudah menjadi lumrah ya, dan sudah menjadi kewajiban bahwa seorang anak kalau pamit sekolah selalu salim ya, selalu minta izin kepada orang tuanya. Nah, tetapi hal ini belum tentu terjadi pada belahan dunia lain ya. Tetapi kalau misalnya di daerah masih wilayah-wilayah Asia tentunya sama ya. Tetapi intinya kalau dari segi nilai bidang budaya ini kan ada nilai kepatuhan anak kepada orang tua ya. Ibu rasa semuanya di belahan bumi manapun selalu sama, seorang anak harus hormat dan patuh kepada orang tua. Begitu ya. Terus kemudian yang ketiga, ini gambarnya seorang anak I can speak English. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa globalisasi bidang budaya ini sudah merambah pada bahasa ya. Rata-rata di dunia ini kita ketahui bahwa bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris soalnya supaya kita bisa berbicara dengan orang di belahan dunia lain, atau bahkan kita bisa berkenalan atau mempunyai banyak teman baru. Nah, makanya banyak beberapa orang ya di seluruh dunia itu belajar bahasa Inggris. Kemudian lanjut yang ketiga. Nah, ini gambar ada kakak-kakak cantik ya. Kakak-kakak boleh memakai baju kebaya. Nah, kita patut bangga bahwa Indonesia memiliki kekhasan yaitu memakai baju kebaya. Nah, kebaya ini sudah terkenal di dunia ya. Makanya ini ada kakak-kakak perempuan ini memakai baju kebaya. Bahkan ada juga kalau misalnya ada wisatawan sedang mampir ke daerah Jawa ya, mereka bahkan belajar alat musik gamelan ya. Sampai pakaiannya lengkap, memakai konde ya, memakai kebaya, bahkan sampai melakukan musik gamelan itu tadi ya, namanya sinden gitu. Sinden Jawa. Kemudian kita lanjut ya. Nah, ini ada lagi nih bidang budaya. Sebenarnya banyak sekali ya, tapi di sini ada Ibu beri contoh. Di sini ada pakaian dari negara lain ya, negara barat biasa. Nah, tentu kita tahu bahwa sekarang ini ya di zaman modern ini semuanya pakaiannya sudah tidak kebaya lagi ya. Ke pasar pakai kebaya enggak ya, biasanya kita menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, seperti ini ya, celana jeans kita tentunya ada juga ya pemuda-pemuda ya, pemudi memakai baju jeans ya, kardigan ya, bahkan mungkin ada yang memakai celana pendek dan lain sebagainya. Nah, itu berarti sudah masuk ya dalam segi pakaian. Kemudian pada gambar berikutnya yaitu makanan. Wah, enak ya makanan. Kalau makanan tradisional kita apa nih? Nah, ada pepes ya, pepes ikan, kemudian ada sayur terong. Nah, terus sebelahnya lagi ada hamburger, ada pizza. Nah, ini mengindikasikan bahwa bidang budaya, terutama pada makanan, itu sudah masuk ke Indonesia, sudah mengglobal, sudah hal yang biasa.
Bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Kemudian yang terakhir, nah di sini maksudnya adalah kafe ya atau restoran. Nah, kalau pada zaman dahulu kita ini mungkin hanya ada warung tuh ya, warung atau depot gitu ya. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan modern ya, masuk dalam globalisasi, akhirnya kafe atau restoran ini muncul, banyak yang muncul ya, dikelola sedemikian rupa, dibuat menarik ya, bersih ya, bahkan memakai penerangan yang luar biasa lah, ditata sangat apik ya, tetapi tentu saja tidak mengindahkan atau tidak meninggalkan kearifan lokal yang ada. Misalnya pemakaian barang-barang etnik ya, misalnya furniturnya dari kayu ya, atau barang-barang etnik lainnya. Begitu ya. Untuk globalisasi bidang budaya di sini kita akan dapat simpulkan mengenai pengertian globalisasi budaya. Nah, di sini contoh globalisasi budaya adalah berkaitan dengan nilai, simbol ya, alat-alat, pakaian, makanan dan lain-lain. Ya. Kalau misalnya nilai tadi ya, nilai kepatuhan anak kepada orang tua. Kalau simbol yang kita sepakati di seluruh dunia artinya sama. Apa misalnya? Misalnya ada tanda gambar rokok di tanda silang ya, artinya sama kan, no smoking, tidak boleh merokok. Nah, itu misalnya. Kemudian alat-alat sama saja ya. Apa alat-alat yang sudah mendunia itu contohnya apa saja. Nah, kemudian kita beri kesimpulan yang terakhir, budaya global itu melintasi ruang dan waktu melalui teknologi, komunikasi, dan transportasi. Sekarang sudah zamannya tidak ada hambatan ya, semuanya bisa kita akses, baik itu melalui HP ya, media sosial ya, atau televisi dan lain sebagainya. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai globalisasi bidang budaya, kita lanjut ke globalisasi bidang ekonomi. Nah, di sini ada gambar lagi. Ini gambar yang tadi ya, belanja. Jadi bahwa globalisasi itu memudahkan kita untuk memiliki suatu barang yang mungkin tidak ada di negara kita. Nah, di sini tentunya banyak sekali ya orang penjual-penjual dari seluruh dunia. Kalau namanya e-commerce ya, e-commerce, elektronik, commerce itu penjualan ya, penawaran penjualan. Jadi kalau kita di Indonesia, penjual-penjual itu tergabung dalam namanya marketplace. Nah, marketplace kita yang terbesar di Indonesia apa saja? Tentunya kalian pasti tahu ya. Misalnya saja Shopee ya, kemudian Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya. Kemudian globalisasi bidang ekonomi ya telah merambah pada kebijakan-kebijakan negara ya, termasuk di dalamnya kerjasama dengan negara lain atau kerjasama dalam satu wilayah. Dalam hal ini, dalam satu wilayah yaitu ASEAN Economic Community. Nah, di sini adalah salah satu organisasi kerjasama di antar negara-negara ASEAN. Ya. Di dalamnya ini ada organisasi yang mencakup berbagai macam bidang. Kalau misalnya di bidang ekonomi, berarti ada kesepakatan ya untuk melakukan perdagangan bebas ya. Kemudian yang ketiga ada berbagai macam ini ya perusahaan yang sudah mendunia. Kita semua tahu apa saja itu ya produk yang dihasilkan dari gambar yang nomor 3 ini ya. Ada Pizza Hut, KFC, McDonald's ya dan lain sebagainya. Jadi globalisasi bidang ekonomi itu sudah merambah kepada perusahaan-perusahaan yang sudah mendunia. Kemudian yang terakhir, nah di sini ada pasar tradisional versus pasar modern. Pasar modern ini yaitu tadi ya, karena sudah masuk globalisasi, maka bentuk pasar pun menjadi dirubah ya, supaya orang itu nyaman, supaya orang itu banyak pilihannya, bisa mengambil sendiri, tidak susah. Nah, ini namanya akhirnya muncul supermarket ya, dan kalau ini ada hypermarket ya dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini ya kita lihat lagi kesimpulan dari globalisasi bidang ekonomi.
globalisasi bidang ekonomi ini merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Contoh dari globalisasi bidang ekonomi adalah banyaknya toko online, ya. Kemudian banyak supermarket yang tadi ya. Kemudian globalisasi ekonomi itu terkait dengan perdagangan dunia bebas atau free trade. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Hambatan-hambatan tadi ya misalnya tadi ya, geografis, jarak, dan waktu. Hal ini memunculkan kerjasama antar negara, wilayah, bahkan dunia, sehingga terbentuklah organisasi ekonomi. Misalnya AEC ya, AEC tadi ya, ASEAN Economic Community, kemudian AFTA. AFTA ini ASEAN ya, perdagangan bebas untuk wilayah Asia Tenggara atau ASEAN ya. EFTA itu European Free Trade Association ya. Jadi asosiasi dari perdagangan bebas di daerah Eropa. Kemudian OPEC ya, untuk negara-negara penghasil minyak di dunia. Kemudian yang terakhir, selain organisasi, ada juga perusahaan berskala internasional yang menandai globalisasi. Jadi misalnya KFC ya, Pizza Hut, McDonald's ya, Cola dan lain sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa nanti kalian tulis ya, kalian konsultasikan dengan pengajar kalian. Oke, setelah ini kita akan menginjak kepada kesimpulan. Nah, tetapi sebelumnya kita akan perhatikan dulu pesan-pesan yang berikut ini. Ya, anak-anak, kita kembali lagi ya untuk materi kita untuk sampai kepada kesimpulan. Nah, tadi sudah kita ketahui pengertian globalisasi ya. Kemudian kita ketahui lagi bentuk-bentuk globalisasi. Masih ingat apa saja bentuk-bentuk dari globalisasi tadi? Ya, betul, ada globalisasi bidang budaya, ada globalisasi bidang ekonomi, kemudian globalisasi bidang iptek ya, komunikasi dan transportasi. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk sebelumnya di sini ada ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi. Yang pertama adalah beroperasinya suatu perusahaan lebih dari satu negara. Kita ketahui tadi ya, Pizza Hut, KFC, semuanya hampir seluruh negara itu ada. Nah, itu menandakan bahwa perusahaan itu sudah mengglobal, sudah mendunia. Yang kedua adalah batas suatu negara akan kabur ya. Bahkan mungkin tidak ada karena kemudahan tadi ya. Nah, semuanya transaksinya bisa pakai secara online, kemudian milih-milihnya gampang ya, tinggal lihat di HP ya. Kemudian distribusinya mudah dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah membuka peluang pasar produk dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Nah, tidak dipungkiri ya bahwa globalisasi terutama di bidang ekonomi itu sangat membantu kita ya. Selain kita mudah tadi untuk mendapatkan barang yang kita butuhkan ya, kita juga bisa ya, terutama pada kabupaten kita ya di Tabalong ya, mudah-mudahan bisa untuk go internasional produk-produk yang ada di Tabalong. Nah, kita kan punya kekhasan ya, ada kain sasirangan, kemudian mungkin makanannya ya yang luar biasa sekali. Kalau kita sebelumnya kita ketahui bahwa makanan Indonesia yang terkenal di dunia itu adalah rendang. Nah, rendang. Bagaimana kalau di Tabalong ini ada juga, mudah-mudahan bisa terkenal ya di seluruh dunia. Padahal enak-enak ya itu. Nah, kemudian itu tadi ya ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi ya. Dari yang Ibu jelaskan tadi ya, bisa kita beri kesimpulan ya bahwa globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait ya, bahkan mewujudkan satu tatanan kehidupan baru. Tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografi. Nah, ya. Kemudian globalisasi sudah merambah di setiap aspek kehidupan,
Antara lain globalisasi bidang budaya, ekonomi, komunikasi, ya, iptek, serta transportasi. Yang ketiga, globalisasi bidang budaya memungkinkan budaya suatu negara dapat dilihat bahkan diikuti oleh negara lain. Seperti kita tadi ya, budaya daripada memakai kebaya, nah mereka mengikuti kebudayaan kita, ya, mungkin tertarik, nah, seperti itu. Cara mengenalnya bagaimana? Yaitu tadi ya, setiap suatu event kita tonjolkan ya, saat ada wisatawan datang ke negara kita atau di daerah kita, kita tonjolkan wisata kita. Nah, disitulah ya kita akan terkenal ya lewat budaya-budaya kita di sana yang bisa kita masukkan sebagai produk yang kompetitif. Kemudian yang terakhir, globalisasi bidang ekonomi diakui mampu memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat di dunia untuk bertransaksi jual beli sehingga mampu meningkatkan pendapatan negara. Ya, selain kita merasa puas ya, kebutuhan akan barang itu kita terpenuhi ya, negara kita pun juga akan mendapatkan pendapatan. Nah, itu ya. Kemudian, nah ini ya, untuk semakin supaya jelas ya, mantap, kita ada tugas di rumah. Yang pertama di sini adalah analisislah beberapa hal berkaitan dengan globalisasi budaya berikut ini. Yang pertama, aspek nilai, contohnya apa saja. Kemudian aspek simbol, contohnya apa saja. Dan aspek teknologi, contohnya apa saja. Nah, dijawab ya, dikonsultasikan langsung, dan dikerjakan bersama-sama pada guru kalian masing-masing. Terakhir ya, seperti biasa Ibu ingatkan untuk mencegah pandemi ini menyebar ya, COVID-19. Ingat pesan Ibu 3M. Yang pertama adalah memakai masker ya dengan baik dan benar ya. Kalau misalnya maskernya dirasa terlalu tipis, beri lapisan kertas tisu ya, dilipat. Nah, kemudian yang kedua adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau kalau tidak ada memakai hand sanitizer. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 1,5 meter. Nah, itu ya dari Ibu, mudah-mudahan saja pandemi ini segera berlalu. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini ya, tetap semangat belajar. Apabila ada kesalahan Ibu minta maaf. Sampai ketemu lagi di program Sekolah Yuk, waktunya kita belajar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.